Hai semua, perkenalkan nama saya Sinai Jianamora Maruskalova, mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Bahasa dan Seni dengan NIM 11-2016-026. Dan video audio ini dibuat guna memenuhi tugas tengah semester dalam kelas ISPD. Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai akulturasi kebudayaan di dalam masyarakat Indonesia, terutama pada era sekarang. Sebelumnya, dalam presentasi kelas yang saya ikuti dan disampaikan oleh kelompok 6 dijelaskan mengenai hubungan kebudayaan, iptek, dan globalisasi. Hubungan ketiga aspek tersebut dalam slide presentasi dijelaskan bahwa globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan global village, di mana setiap orang bisa pergi kemanapun dengan mudah menggunakan transportasi modern. Selain itu, komunikasi antar negara dengan mudah diakses melalui koneksi internet. Dengan iptek, akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah tanpa sekat dan ruang waktu. Transaksi ekonomi lintas dapat dilakukan secara online. Migrasi penduduk menjadikan warga lokal terbiasa dengan budaya asing yang baru. Nah, disebutkan bahwa warga lokal terbiasa dengan budaya asing yang baru. Selain terbiasa, pastinya di dalam masyarakat tadi mau tidak mau pasti terjadi sebuah akulturasi budaya. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari akulturasi kebudayaan itu sendiri. Akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru. Pada era sekarang, banyak sekali akulturasi budaya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja dalam bidang fashion, terdapat beberapa desainer yang mengaplikasikan motif batik pada gaun modern ala luar negeri, atau bahkan dapat kita jumpai pakaian sehari-hari yang bermotif batik, misalnya saja kaos, gaun, baju bepergian, tas motif batik, apalagi ya, misalnya saja juga case HP yang motifnya batik. Kali ini, saya akan mengulas mengenai indahnya akulturasi budaya di Kampung Ketandan, Yogyakarta. Bagi kalian yang pernah ke Jogja, pasti begitu mendengar nama Kampung Ketandan, langsung terlintas kata kampung pecinan di pikiran kalian. Dan bagi yang belum tahu, Kampung Ketandan sendiri adalah perkampungan pecinan yang terletak di kawasan Malioboro. Meski dekorasi khas Tionghoa sepintas tampak mendominasi, Kampung Ketandan rupanya lebih dari sekedar kawasan pecinan. Menurut Cukondo, ketua RW setempat, Kampung Ketandan sebenarnya adalah peranakan hasil dari persilangan dan akulturasi dari dua budaya. Orang-orang Tionghoa sendiri diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak lebih dari 1000 tahun silam. Meski kerap disebut pendatang, namun sesungguhnya mereka sudah berakulturasi dengan budaya sekitar, yang dimana budaya sekitar tadi adalah budaya kita. Bukti-bukti akulturasi antara budaya Tionghoa dengan budaya lain memang dapat ditemukan jelas di Kampung Ketandan sendiri. Di sini aneka bangunan yang memiliki perpaduan gaya Tionghoa, Jawa, dan Eropa bisa ditemukan. Begitu pula halnya dengan penduduk di Kampung Ketandan. Salah satu nama yang legendaris adalah Tan Jinsing. Tan Jinsing adalah kapitan Tionghoa yang beragama Muslim dan dulunya memiliki rumah di area Kampung Ketandan. Dari Kampung Ketandan dan sosok Tan Jinsing inilah kita bisa belajar untuk lebih menghargai berbagai macam suku dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini pesan untuk generasi muda Indonesia. Namanya Indonesia kan berbagai macam suku, bahasa, dan ras. Dengan setiap perbedaan kita bisa bersatu, jangan sampai dipecah belah. Jangan sampai mindset masyarakat menganggap kita ini, dalam artian orang Tionghoa, hanya pendatang, tidak ada jasa, hanya pedagang. Itu keliru, ujar Cukondo. Tak hanya itu, Kampung Ketandan juga memiliki berbagai aspek kebudayaan yang masih diperkenalkan kepada wisatawan. Lanjut Cukondo, inilah yang membuat saya yakin memperkenalkan budaya Kampung Ketandan. Kita tahu ada satu hal yang luar biasa dari sejarah Kampung Ketandan sendiri, bahwa di sini terjadi akulturasi budaya. Supaya generasi muda tahu jika sejarah Kampung Ketandan sangat luar biasa dalam kebangsaan dan perbedaan yang ada bisa bersama. Jadi, kesimpulannya, akulturasi budaya sendiri dapat membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Misalnya saja, perubahan tata nilai dan sikap, pola pikir masyarakat yang berubah dan menuju masyarakat yang modern, berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi yang ada di Indonesia dan di dunia. Tingkat kehidupan yang lebih baik,
sikap yang lebih baik seperti disiplin, sigap, dan lain sebagainya. Bermunculan produk-produk luar negeri yang diproduksi di Indonesia membuat terciptanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dapat memperkaya keberagaman budaya Indonesia bila dimanfaatkan dengan baik. Meski tidak dipungkiri dapat ditemukan bahwa akulturasi budaya juga memiliki dampak negatifnya. Namun kita sebagai generasi muda, saya yakin kita dapat meresponi dan menanggapinya dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.